Wabarakatuh. Mukaddimahnya sudah ikut saat sambutan tadi. Ada satu yang belum tersampaikan saat sambutan. Ibu Gubernur juga menyampaikan selamat dan sukses kepada pengurus Pergulu cabang Bawean dan seluruh anak cabang Bawean. Mudah-mudahan teriring doa Bapak Ibu semua yang sudah dilantik dan mengucapkan sumpah janji tadi benar-benar menjadi pengurus yang amanah, bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan bisa mengantarkan putra-putri Bawean menjadi putra-putri terbaik di Republik kita tercinta Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tentu menjadi guru tidak mudah, tetapi menjadi guru yang juga seorang kiai, yang juga seorang miliarder itu tentu jauh lebih tidak mudah. Tapi itu bisa kita lihat dari sosok Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Tepuk tangan untuk beliau. Kalau saya sering kali mendampingi Bu Gubernur, memang Yai Asep ini lengkap. Ya seorang bapak, ya seorang kiai, ya seorang guru, ya seorang pengusaha, ya seorang apalagi suami ya, ya lupa kalau seorang suami yang memang sungguh luar biasa. Kepedulian beliau kepada bangsa Indonesia, bukan hanya kepada kaum muslimin, apalagi kepada Jamiah Nahdlatul Ulama, itu sudah tidak diragukan lagi. Bahkan saya pribadi mengamati sosok beliau dari sisi kemanusiaannya luar biasa. Kalau panjenengan sowan ke dalam beliau menerima Pak Prabowo kemarin, itu kira-kira akan sama dengan menerima panjenengan, tidak dibeda-bedakan. Menerima Yai Ma'ruf Amin pun demikian, menerima tokoh-tokoh bangsa yang sowan ke beliau, semua diperlakukan sama. Bahkan setiap hari Rabu beliau selalu menyempatkan waktu untuk menerima tamu dari segala unsur, termasuk mohon maaf tamu-tamu yang sengaja antri untuk mendapat sedekah dari beliau, itu beliau perlakukan sama seperti yang lainnya. Jadi kalau panjenengan ke sana jangan Rabu pagi, berarti minta sedekah ini. Bapak Ibu sekalian, sedikit saja saya ingin menyampaikan bahwa ketika Romo Yai Asep Dawuh, saya ini tidak mau dibantu oleh Presiden Joko Widodo. Ketika saya ditawari bantuan 200 miliar, saya tolak. Saya kaget. Wong pesantren sing titip saya proposal banyak. Lah kok ya itu ditawari bantuan 200 M itu ditolak. Kemudian hampir setiap bulan dawuhnya Yai ke kami, Bu Gubernur itu selalu menawarkan bantuan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai program. Tetap Abah Yai menolak. Padahal telepon dan WA saya itu selalu berbunyi, Gus tolong proposal saya dibantu ya. Ini tidak. Lalu saya penasaran, apa sih ya ini? Kok selalu bantuan dari pemerintah, dari presiden, dari gubernur itu ditolak? Ternyata jawabannya adalah Yai takut berbuat zalim. Zalim pada siapa? Zalim pada pesantren-pesantren kecil yang memang membutuhkan. Dan Yai Asep yang berjiwa besar, yang punya pikiran besar, yang bercita-cita besar itu kemudian ditakdir Allah menjadi kiai miliarder tapi dermawan, dan salah satu bentuknya adalah tidak mau menerima bantuan. Supaya apa? Supaya bantuan itu terdistribusi, tersalurkan kepada pesantren-pesantren lain, kepada lembaga-lembaga pendidikan lain, kepada madrasah-madrasah lain yang memang membutuhkan. Mungkin yang membutuhkan termasuk yang hadir di ruangan ini. Kompak jawabannya.
sekalian, maka dari itu beliau menyiapkan pesantren Amantul Ummah itu bukan untuk beliau sendiri dan keluarganya, tetapi untuk bangsa Indonesia, untuk madrasah se-Indonesia, untuk pesantren se-Indonesia. Beliau selalu mengatakan kepada kami, saya membangun perikanan, membangun peternakan, membangun pabrik air minum dalam kemasan, membangun SPBE, membangun guest house, membangun rumah makan, restoran. Semua ini ingin saya niatkan untuk menjadi teladan, menjadi contoh dan laboratorium nyata kepada pesantren dan madrasah se-Indonesia, wabil khusus Jawa Timur. Contohlah Amanatul Ummah. Dan ini sebuah niat yang menurut saya jarang kita temukan di pesantren-pesantren lain. Oleh karenanya apa yang dibangun oleh beliau yang sekarang kurang lebih di Pacet itu 100 hektar luas tanahnya, itu memang tidak diniati untuk diri dan keluarga, tetapi juga untuk bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kami termasuk mengagumi sosok beliau karena di dalam doa-doa beliau itu selalu mendoakan kejayaan bangsa Indonesia, mendoakan guru-guru di Indonesia, sekolah-sekolah di Indonesia, pemimpin-pemimpin di Indonesia itu tidak kenal lelah. Dalam doa-doa beliau selalu mengajak kiai-kiai yang dipilih khusus oleh beliau dan diajak untuk sholat hajat. Saya ini termasuk santrinya Yai yang sering di WA oleh pejabat di Pemprov untuk minta doa yang cespleng, doa yang kalau punya niat, punya hajat itu langsung dikabulkan. Mungkin termasuk panjenengan. Jadi saya menduga pertanyaan setelah ini, Romo Yai, bagaimana amalan supaya cepat kaya, begitu ya. Saya sudah berusaha membaca isi hatinya panjenengan. Lalu saya minta ijazah pada Yai dan minta izin Yai kalau ada pejabat di Pemprov kemudian punya hajat, asal hajatnya baik, apa boleh kami memberikan ijazah sebagaimana yang Yai ijazahkan kepada kami dan sudah ada di buku ini di halaman terakhir, termasuk tata cara dan doanya. Yai kemudian mengatakan, ini saya monggo silahkan. Itulah yang kemudian saya sampaikan pula kepada orang-orang yang ingin hajatnya dikabulkan. Banyak, bukan hanya birokrat, tapi juga ada dari kalangan profesional juga demikian, minta agar hajatnya dikabulkan. Bapak Ibu sekalian, apa yang ada di sosok Romo Yai Haji Romo Yai Asep ini adalah sosok yang paripurna menurut kami. Beliau adalah sosok yang ikhlas untuk kemajuan bangsa. Bahkan kemarin saya mengawal tamu dari Australia. Tamunya penasaran berapa lama Yai itu istirahat dalam sehari semalam. Lalu saya cerita sebagaimana yang saya lihat, beliau itu tidurnya jam 12 malam, bangunnya jam 3 pagi. Ya, kalau panjenengan tidurnya jam 7 malam, 9 malam, bangunnya jam ya, gitu minta kaya ini. Jadi orang Australia kaget minta ampun. Wow, amazing katanya. Dalam bahasa Indonesia, masa bisa sehat badannya kalau istirahat saja tidak cukup? Karena normalnya orang dewasa kan 6 jam. Yai Asep cukup 3 jam, dan itu menjadi rutinitas beliau. Dari manapun beliau, saya bersama beliau ada di Jakarta, ada di luar pulau, kembali dini hari jam 1 subuh itu sudah ngajar santri, ngajar live YouTube setiap ba'da subuh. Kalau kita model saya jam 1 dini hari baru nyampe rumah, kira-kira daripada ngajar mending. Nah itulah, sehingga itu beda ya teladan-teladan beliau yang bisa kita ambil. Oleh sebab itu tidak heran jika pada tahun ini santri beliau yang diterima di perguruan tinggi negeri
tanpa tes jalur undangan jumlahnya 400 santri. Tepuk tangan untuk beliau. Daftarnya ada di korannya Pak Masud. Abang Masud di belakang ada daftarnya 400 santri. Maka tidak heran pula setelah kami kemarin mengawal guru besar Profesor Sambe dari Australia, selang 1 hari kemarin persisnya beliau kedatangan tamu juga dari ambasador duta besar dari Jepang, ya, dari konjen dari Jepang. Artinya memang inilah teladan yang tidak boleh kita lewatkan, mumpung kita bersama beliau dan karomahnya beliau itu luar biasa. Saya yang dekat beliau hampir setiap hari ini, imbasnya juga sangat luar biasa, dan imbas itu tidak hanya saya rasakan untuk pribadi dan keluarga, tapi juga bisa dirasakan oleh semua orang yang kemudian mendapatkan manfaat dari hadirnya kita. 1000 pesantren di Jawa Timur yang saat ini menjadi binaan program One Pesantren One Product, itu semua juga terinisiasi dari program-program kemandirian ekonomi yang dijalankan oleh Yai Asep di Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Maka tidak heran kemudian dalam buku ini Gubernur Jawa Timur mengatakan bahwa sosok Yai Asep bukan hanya seorang kiai, tapi juga seorang manajer. Bagaimana memanage pesantren itu tidak bisa asal berjalan saja, asal dibiarkan begitu saja, tetapi perlu dimanage, ada manajemennya. Nanti kita ingin dengar dari beliau langsung bagaimana sih memanajemen sekolah yang baik, bagaimana memanajemen madrasah yang baik, bagaimana memanajemen pesantren yang baik. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan semua yang kita cita-citakan bergunu bisa menjadi persatuan NU yang bermanfaat bagi umat dan bangsa, dan tentunya bisa memakmurkan kita semuanya. Saya kira sedikit itu saja tambahan dari kami. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu yang barusan dilantik. Insya Allah Pemprov Jawa Timur kemarin Pak Ketua PW Pergunu sudah matur ingin audiensi dengan Bu Gubernur, karena sudah cukup lama Pergunu ini kalau ada undangan di Pemprov sering dilupakan katanya. Dan saya ingin karena saya sudah mendengar, maka saya akan berjuang agar itu tidak terjadi lagi. Saya ingin katakan kepada Ibu Gubernur, dan saya ingin katakan pula kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, agar Pergunu ini dalam setiap kegiatan-kegiatan berbasis pendidikan dimanapun itu akan menjadi lembaga yang diingat dan lembaga yang dihadirkan untuk bisa memberikan kontribusi positif bagi pembangunan pendidikan di Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Falah Yai Abdul Aziz, Rais Syuriah PCNU, Ketua Tanfidiyah, Ketua Pergunu, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil mungkin, atau yang lain-lainnya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita pada kesempatan ini bisa bersilaturahim.
untuk tentu membicarakan berbagai hal. Pertama, Bapak dan Ibu sekalian, saya memang datang kemana-mana hanya untuk dua hal saja. Ke lembaga-lembaga pendidikan untuk memotivasi agar lembaga pendidikan yang kita datangi ataupun beberapa lembaga pendidikan yang pengurusnya, kepala-kepalanya berkumpul, kita beri motivasi agar mari lembaga pendidikan kita menjadi lembaga-lembaga pendidikan yang kompetitif, yang tidak boleh kalah dengan pendidikan yang lain. Karena dari kualitas keilmuan itulah kemudian kita akan dijanjikan oleh Allah memperoleh darajat yang tinggi, beberapa darajat. Nomor dua, saya memotivasi kepada masyarakat agar meningkatkan kehidupan statusnya, agar meningkatkan statusnya, baik status sosialnya, utamanya status ekonomi, karena itu menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia ini menjadi Indonesia yang maju, adil dan makmur. Untuk yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semua, Bapak dan Ibu sekalian, saya berawal dari orang tidak punya apa-apa. Ya, saya kuli bangunan, bahkan saya pernah melamar untuk menjadi tukang parkir di Wonokromo. Saya pernah melamar untuk menjadi pegawai pabrik kuda laut, tapi Allah tidak mentakdirkan saya ke sana. Kenapa? Karena daripada saya nganggur dan saya harus bekerja. Kalau saya jadi kuli bangunan, karena bahwa ketika saya mau kuliah, membutuhkan biaya sebanyak 6.000, dan saya peroleh uang 6.000 itu untuk dengan bekerja selama 2 bulan. Saya sisakan setiap hari 100 rupiah sampai dengan 2 bulan 6.000 berhenti bekerjanya karena memang tujuannya untuk kuliah. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya pun minus harta saya. Kenapa minus? Saya memang diberi tinggalan oleh abah saya, sebab saya satu-satunya putranya yang belum nikah ketika diprediksi. Ketika menurut kalkulasinya, ya, bahwa mungkin saya satu-satunya anak yang tidak akan dinikahkan karena memang usia beliau sudah sepuh, dan ternyata di usia 74 tahun beliau meninggal dunia, dan saat itu saya berusia 17 tahun atau 16 tahun di SMA kelas 2. Saya diberi tinggalan, ada balon itu empang, kebun, itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, dan rumah. Tapi begitu abah saya meninggal, semua saya serahkan kepada saudara-saudara saya yang membutuhkan warisan. Jadi setelah habis saya berikan, masih ada juga yang kurang dengan pemberian dari hibah yang diberikan abah saya kepada saya, masih kurang. Saya pun kemudian mengadakan kekurangan itu agar semuanya damai, agar semuanya menerima Bapak dan Ibu sekalian. Dan saat itu saya belum punya apa-apa, artinya memaksa-maksakan untuk mengadakan semuanya. Itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya caranya bagaimana sementara saya mempunyai cita-cita besar? Saya berkecenderungan menjadi seorang pendidik. Terus bagaimana saya mengembangkan lembaga pendidikan saya tidak punya apa-apa. Bapak dan Ibu sekalian, yang bisa saya temukan adalah doa. Tapi tentu doa yang katanya Pak Mufirin tadi yang mustajab. Oleh karena itu kemudian saya mencari sholat hajat. Saya temukan dalam sebuah buku, saya laksanakan, lambat, istijabahnya lambat. Karena lambat, ya saya cari yang lain, dan seterusnya. Yang terakhir
saya mendapatkan doa, saya mendapatkan sholat hajat yang termotivasi. Jadi motivasinya yang begitu hebat, dan sholat hajat ini referensinya jelas, yaitu kitab Ihya Ulumuddin dalam bab nawafil. Imam Ghazali mengatakan bahwa sholat hajat ini ma'thur. Kalau ma'thur berarti setidak-tidaknya di zaman sahabat dulu pernah dilaksanakan. Kemudian beliau mengatakan minat doa alladzi la yurad, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yang terakhir beliau menyampaikan di akhir penjelasannya, la tu'allimuha li sufahaikum fayata'awaluna biha ala ma'siyatin. Jangan diajarkan kepada sembarang orang, takut digunakan untuk maksiat, karena istijabahnya sholat hajat ini bisa saja untuk maksiat pun dikabulkan. Jangan diajarkan kepada yang demikian ini. Tapi tentu panjenengan semua bukan yang demikian. Oleh karenanya saya berani mengajarkan di sini, dan karena memang sudah ditulis di dalam buku. Kemudian saya baca, saya yakin, saya laksanakan, dikabulkan, dan seterusnya. Dari nol, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti saya cerita sedikit. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sholat hajat itu berupa 12 rakaat. 2 rakaat salam. Setiap rakaat yang dibaca Fatihah sekali, ayat kursi sekali, surat Al-Ikhlas sekali. Rakaat yang pertama seperti itu, kedua seperti itu, dan seterusnya sampai rakaat yang ke-12 sampai dengan 6 salaman. Karena 2 rakaat salam. Setelah salam yang ke-6, setelah 12 rakaat, kemudian kita sujud. Tentu berarti sujud ini di luar sholat, karena sudah salam. Nah, sebelum kita memanjatkan doa, sebelum kita menyampaikan permohonan kepada Allah, permohonannya monggo dipakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Madura bisa. Diawali dulu dengan doanya, dengan bacaan. Ya, karena saya kepingin ajarkan kepada panjenengan agar panjenengan jadi orang yang hajatnya senantiasa dikabulkan oleh Allah, dan antara lain tentu yang diminta adalah biar banyak rizkinya dan kemudian berhasil. Maka saya bacakan, Subhanalladzi labisal izza wa qala bihi, Subhanalladzi ta'affafa bil majdi wa takarrama bihi, Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi, Subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lahu, Subhanadzil manni wal fadli, Subhanadzil izzi wal karami, Subhanadzil tawli. As'aluka bima'aqidil izzi min arshika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zami wa jaddikal a'la wa kalimatika tammatil 'ammatil lati la yujawizuhunna barun wala fajirun, an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai itu baru berdoa. Untuk menghafalkan itu mungkin membutuhkan waktu sampai 1 jam 2 jam barangkali. Ya, oleh karena itu bisa diganti oleh membaca tasbih saja 11 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian sholawat 11 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau tidak salah tulisannya di buku itu ada ya-nya, ada ya-nya, ya sholli. Kalau ada ya-nya nanti dibaca sholat, sholli. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa bisa diganti itu? Karena memang doa yang saya baca tadi isinya tasbih dan sholawat.
Nah setelah kalau panjenengan belum hafal, nanti malam ingin melaksanakan, ganti saja dengan tasbih 11 kali, sholawat 11 kali, kemudian baru berdoa. Waktunya kapan? Nah waktunya tidak dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin kapan saja boleh, tapi saya cari sendiri. Saya cari sendiri 1 jam sebelum subuh. Saya melaksanakannya. Kenapa 1 jam sebelum subuh? Karena 1 jam sebelum subuh ini Jawful Lailil Akhir, Jawful Lailil Akhir, tengah malam terakhir kan. Raka'atani fi Jawfil Lailil Akhir khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja yang kita lakukan di tengah malam terakhir itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Hikmahnya, waktu tersebut, hal min mustaghfirin fastaghfiruh, mana dan siapa yang meminta ampunan akan saya ampuni. Wa hal min da'in faujibuhu, mana dan siapa yang berdoa akan saya kabulkan. Manhatun anil ismi, pencegahan daripada perbuatan dosa. Matradatun lidda'i minal jasadi, pengusiran penyakit dari tubuh. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Kalau saya tadi dituntun-tuntun, itu karena saya belum seminggu yang lalu saya baru jatuh ya. Karena bukan jatuh, terjatuh, meloncat pada ketinggian yang lebih dari 0,5 meter. Saya perkirakan paling 10 cm paling tinggi, tapi ternyata kurang lebih 70 cm. Kemudian kaki kanan saya, sehingga kemudian saya menahan dengan telapak kaki kanan dan mestinya terjatuh, tapi karena saya punya insting yang kuat, mungkin barangkali, mudah-mudahan demikian, saya akhirnya lari ya, biar tidak terjatuh, lari sampai sekitar 10 meter lebih, dan kemudian ditangkap oleh teman saya, dan kemudian tidak jadi jatuh. Saya menahan jangan sampai jatuh. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mohon maaf berkaitan dengan biar rezekinya banyak, sholat hajat itu dilaksanakan tengah malam. Satu di antara doanya tentu minta rezeki juga. Minta kepada Allah itu tidak malu ya. Minta kepada Allah itu tidak malu. Bahkan kalau kita tidak minta kepada Allah, Inna Allaha yaghlubu alla yus'al. Allah itu marah kalau tidak dimintai. Ini ya. Wallahu yaghlub hina tarakta su'alahu wa banu adam hina yus'al yaghlub. Allah itu marah kalau kita tidak mau minta kepada Allah. Nah, sementara kalau kita minta kepada manusia itu bosan kalau diminta terus ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, seloman-lomannya manusia itu kalau terus menerus ya bosan. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Maka kita minta saja. Tapi setelah 12 rakaat mintanya, biasanya saya mintanya lama sekali, kalau banyak yang diminta. Sholatnya mungkin barangkali setengah jam, mintanya 20 menit ya. Sisanya tinggal 10 menit untuk sholat witir. Sholat witirnya 3 rakaat, 2 rakaat salam, 1 rakaat. Tapi kalau udah ada waktunya ya 1 rakaat saja sholat witirnya. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya minta antara lain minta rezeki itu. Oleh karena itu panjenengan tidak usah malu. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rezeki kepada kami, rezeki yang halal dan baik, yang luas dan banyak, penuh barakah, yang tidak sulit-sulit kami dalam memperolehnya dari berbagai sumber. Jadi sudah, Allah warzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an katsiran mubarakan min ghairi haulin wala ta'bin min kulli nawahi
bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ini Bapak dan Ibu sekalian, karena faktor kesejahteraan itu menjadi faktor besar di mana kita sulit untuk menyampaikan apa yang menjadi cita-cita kita. Kalau kemudian rezeki kita melimpah ruah, insya Allah itu akan membantu memudahkan terwujudnya apa yang bisa kita cita-citakan. Nah Bapak dan Ibu sekalian, setelah itu masuk sholat, masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh, apa yang saya biasakan sekaligus mohon maaf pada pengasuh pondok pesantren, adzan subuh. Doa bainal adzanaini mustajab. Doa di antara dua adzan dikabulkan. Saya mendoakan santri saya mendoakan anak-anak saya. Allahumma barik li fi dzurriyyati wa talamidi wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Ulama-ulama Hijaz selalu berdoa demikian untuk santri-santrinya. Ya Allah, limpahkanlah segala kebaikan kepada saya, kaitannya dengan anak turun saya dan kaitannya dengan santri-santri saya. Jangan mereka sengsarakan ya Allah. Berikan mereka pertolongan untuk senantiasa taat kepadamu, dan jadikan mereka, dan berikanlah kami rizki berupa birrul walidainnya mereka kepada kami, birrul ustaz dari santri-santri kepada kita. Allahumma barik li fi dzurriyyati wa talamidi wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Itu Bapak dan Ibu sekalian, setelah itu sholat qabliyatus subhi atau raka'atul fajr. Ya, beda nama saja. Saya lebih senang menggunakan raka'atul fajr karena ada hadisnya yang menyebutkan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Usalli sunnatan raka'atil fajri mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Rakaat pertama qabliyatus subuh Ibu. Raka'atul fajri itu qabliyatus subuh. Rakaat pertama membaca Fatihah sekali, Alam Nashrah sekali. Rakaat yang kedua membaca Fatihah sekali, Alam Taro sekali, Li'ila Quraisyin sekali, agar kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan sekaligus dilimpah ruahkan rezeki kepada kita. Bagi para pengasuh pondok pesantren, Bapak dan Ibu sekalian, mengajar habis subuh itu harus ngajar. Ya kalau kita bukan pengasuh pondok pesantren, berzikir, baca Al-Quran, atau melakukan kegiatan apa saja yang baik sampai terbit matahari, jangan sampai tidur. Jadi ada orang mengatakan bagaimana kalau kita habis sholat subuh tidur, tidak apa-apa. Enggak, ya. Ada 3 hadis paling tidak yang saya sampaikan. Inna Allaha la yuwazzi'ul arzaqa baina tulu'il fajri shadiqi hatta tulu'i syamsi. Sungguh Allah itu membagi-bagikan rizki mulai dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbitnya matahari. Di saat itu Allah membagi-bagikan rizki. Hadisnya sahih, dan oleh karena sahih ada seorang peneliti yang meneliti ada apa di situ. Ternyata setelah diteliti, Allah menurunkan ozon di antara tenggang waktu itu. Ozon yang diturunkan pada saat setelah terbitnya fajar shadiq sampai dengan terbitnya matahari mengandung sifat membuat tubuh kita kuat dan semangat. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Ada hadis juga menyebutkan as-subhatu tamna'ul rizqa. Tidur pagi itu akan mencegah datangnya rizki kepada kita.
as-subhah, tidur di waktu subuh. Ya, waktu subuh itu antara keluarnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. As-subhatu turisul faqra. Tidur di waktu subuh itu menyebabkan kita fakir. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Syukur, kalau ya bukan syukur, tapi upayakan setelah mengajar ngaji sampai jam 6, kemudian kita sholat duha 2 rakaat. Lebih baik kalau 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau yang 4 rakaat dari Siti Aisyah, la ta'jizanna an 4 rakaatin fi awwali naharika akfika akhirah. Jangan pernahnya kamu meninggalkan sholat duha 4 rakaat di awal hari, maka menjadi tanggung jawab saya Allah untuk menyelesaikan segala urusan di akhir hari. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Syukur kalau malam hari menyempatkan membaca surat Waqiah sekali. Ini kaitannya dengan rizki. Oleh karena itu surat Waqiah itu harus hafal. Man qara'a surat al-Fatihah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan judul buku. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan pendidikan, monggo pendidikan kita dibuat menjadi pendidikan yang terbaik. Membahul falah misalnya, jadikan paling lama 2 tahun harus menjadi sekolah terbaik di Kabupaten Gresik minimal. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin dari Gresik orang pada sekolah ke sini ke Membahul Falah. Andaikan Membahul Falah menjadi sekolah yang terbaik, bagaimana untuk menjadi sekolah yang baik? Cita-citakan yang tinggi. Saya mohon maaf, setiap kali mengajar, panjenengan bisa mengikuti pengajian saya jam 5 pagi.